Oke, hari ini kita akan bahas tentang diagnosa keperawatan. Silakan siapkan Anda punya buku. Kita akan bahas langsung ke kasus. Jadi, untuk diagnosa keperawatan itu kan bagian kedua dari proses keperawatan. Jadi, kalau sudah proses keperawatan berarti pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, kemudian evaluasi. Nah, bicara soal diagnosa keperawatan, maka diagnosa keperawatan yang kita gunakan di Indonesia itu sebenarnya ada beberapa, tapi sudah dari zaman dulu kita menggunakan Nanda, ya. Kita menggunakan Nanda itu menjadi dasar untuk pengambilan diagnosa. Jadi tidak boleh Anda mengambil diagnosa semaunya Anda, harus berdasarkan atas jenis diagnosa yang sudah ada di dalam Nanda ini, ya. Yang saya berikan ke Anda itu kan yang revisi paling terakhir itu yang dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Silakan Anda buka. Yang pertama yang saya ajarkan kepada Anda adalah bagaimana Anda cara membuka atau cara untuk membaca Nanda ini. Cara untuk membaca Nanda ini yang pertama adalah Anda silahkan melihat di halaman, buka di halaman X, ya, di daftar isi, halaman X atau halaman 10 angka Romawi, di daftar isi, bagian ketiga, di situ ada ditulis diagnosis keperawatan Nanda Internasional. Ya, sudah dapat? Nanda Internasional sudah? Bagian ketiga sudah? Ada yang belum dapat? Daftar isi bagian X. Daftar isi bagian X. Bagian 3. Ada yang dapat? Ada yang sudah dapat? Ngomong aja nggak apa-apa. Rizka sudah dapat? Rizka Purba. Sudah dapat? Saya sudah dapat, Pak. Sudah dapat ya? Rizkia sudah. Purba sudah dapat, Purba? Halo? Belum, Pak. Sudah ada ini kan? Sudah, Pak. Buka di halaman daftar isi, ya, di depan halaman X. Sudah? Lihat di bagian 3, diagnosis keperawatan Nanda Internasional. Sudah, Pak. Oke. Sekarang Anda lihat di domain pertama sampai halaman 19 angka Romawi, ya, bagian akhir dari daftar isi itu ada 13 domain yang menjadi dasar untuk perumusan diagnosa. Nah, domain ini dibangun berdasarkan kebutuhan dasar manusia, ya. Domain ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia, mulai dari promosi kesehatan sampai di pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bagaimana cara kita melihat? Saya kasih Anda satu contoh kasus.
Saya kasih Anda satu contoh kasus untuk bagaimana dipecahkan bersama. Jadi, sudah kelihatan kasusnya? Sudah, Pak. Oke. Jadi, anggap saja kasus ini adalah pasien nyata yang ada di fasilitas kesehatan yang Anda temui. Jadi, kasus ini dibilang bahwa Nyonya A, 36 tahun, mengalami luka bakar yang serius akibat ledakan kompor gas. Hasil pengkajian bulu mata dan bulu hidung korban terbakar. Luas luka bakar mengenai muka, dada, dan perut. Bicara tidak jelas, derajat kedalaman luka bakarnya adalah grade 1. Ya, derajat kedalaman luka bakarnya adalah grade 1. Apa diagnosa keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Nah, kita bicara soal diagnosa, berarti kita bicara soal apa sih sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pasien tersebut. Ya, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Jadi, ketika Anda mau menentukan sebuah diagnosa, Anda harus punya pemikiran awal bahwa kira-kira secara umum ini apa yang menjadi masalah pada klien tersebut. Oke, betul bahwa dia mempunyai luka bakar, kulit yang terbakar. Tetapi secara umum apa yang menjadi masalah untuk dia? Ketika contoh Anda melihat seseorang itu dia muntah, panas dan sebagainya, Anda harus mempunyai inisiatif awal untuk mengetahui bahwa sebenarnya masalah yang paling penting dalam yang ditunjukkan oleh si pasien itu adalah apa? Ya. Apa yang menjadi masalah pada dia? Nah, kalau seandainya dibilang bahwa luka bakar, ya, bicara mengenai luka bakar berarti ini bicara mengenai kulit yang terbakar, ya kan? Bicara mengenai luka bakar, maka bicara soal kulit yang terbakar. Kalau bicara soal kulit yang terbakar, berarti kita kembali lagi bahwa kulit itu dalam bahasa medis kan disebut dengan intergumen. Ya, intergumen. Namun karena sudah disederhanakan bahasa Indonesianya, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, maka di situ dibilang bahwa masalah kulit, ya, masalah kulit. Sekarang ketika bicara soal masalah kulit, maka kita akan mencari di dalam diagnosa Anda. Sebenarnya kulit itu ada apa saja sih? Dia masuk di dalam domain apa? Sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda dicubit di kulit, apa yang Anda rasakan? Sakit kan? Sakit. Sakit dalam bahasa, sakit itu kan dalam bahasa medis disebut dengan nyeri. Namun, ketika bicara soal kulit itu tugasnya untuk apa sih? Kenapa sampai Anda bisa merasakan sakit? Berarti di sana itu adalah dia punya tugas, kulit itu adalah melindungi, ya kan? Dia tugasnya adalah melindungi otot Anda. Otomatis kulit itu kan kalau bicara tentang sistem integumen, kalau kita masuk nanti di dalam biokimia, anatomi fisiologi bicara soal sistem integumen, maka kulit itu punya tugas adalah untuk melindungi atau fungsinya adalah perlindungan. Ya kan? Perlindungan. Nah, silakan Anda buka di domain 11 ya, halaman
halaman 17 angka Romawi di daftar isi. Di sana ada domain 11, bicara tentang keamanan dan perlindungan. Sudah dapat? Nah, di dalam domain 11 keamanan dan perlindungan, halaman 17 angka Romawi di daftar isi itu, di sana ada berbicara soal kerusakan integritas kulit. Namun, yang saya mau ajarkan kepada Anda adalah kalau Anda membuka daftar isi, itu terlalu lama. Silakan Anda buka di bagian belakang, ya, halaman 461. Halaman 461. Sudah? Silakan Anda buka di halaman 461. Kita bicara soal kulit, ya. Kita bicara soal kulit. Namun di dalam di dalam indeks ini di halaman 461 itu dia tidak memang ada spesifik berbicara tentang bagaimana kita mencari kulit. Namun di sana dia tidak jelas bahwa integritas kulit itu dia masuk di halaman berapa. Ini D3 keperawatan rogai ini siapa ya? Belum bangun kayaknya. Nah, silahkan Anda cari, kan ini bicara soal kulit, silahkan Anda cari di belakang, di daftar isi, di indeks, silahkan Anda cari tentang integritas kulit. Cari di indeks tentang integritas kulit. Buka di I, ya. Buka di I, sudah? Cari tentang integritas kulit. Sudah? Integritas kulit itu ada di halaman 407. Oke, sekarang kita bukalah di halaman 407. Oke. 406, 407. Di sana ada dibilang bahwa kalau 406 dia bilang tentang kerusakan integritas kulit. Namun di halaman 407 berbicara tentang resiko kerusakan integritas kulit. Pak, apa bedanya antara kerusakan integritas kulit dengan resiko integritas kulit? Kalau integritas kulit berarti kerusakan kulitnya sudah terjadi. Ya. Namun berbicara tentang resiko kerusakan integritas kulit, kerusakan integritas kulitnya belum terjadi. Ya, kalau berbicara tentang resiko berarti hal itu nanti akan terjadi kemudian. Artinya belum terjadi saat ini. Nah, sekarang Anda sudah ketemu nih, ada pasien luka bakar, saya sudah temukan bahwa pasien ini mengalami masalah pada muka, dada, perut, kemudian derajat kedalaman lukanya adalah grade 1. Ya, derajat kedalaman lukanya adalah grade 1 dan dia mengalami masalah kerusakan integritas kulit. Nah, coba Anda buka di sana, ya. Anda buka di halaman 406. Di sana
Anda menemukan ada tulisan kerusakan integritas kulit, ya. Kerusakan integritas kulit sudah di bold. Disetujui 1975, direvisi bla 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 bla. Silahkan Anda baca definisinya. Anda baca definisinya, kerusakan integritas kulit adalah kerusakan pada epidermis dan atau dermis. Jadi kalau berbicara tentang sistem integumen, maka kita berbicara tentang struktur kulit dimulai dari epidermis, dermis, hipodermis sampai kepada otot dan tulang. Ya. Nah, nanti kalau dalam diagnosa keperawatan ada kerusakan jaringan juga. Kalau berbicara soal jaringan, maka sudah masuk di dalam otot dan tulang. Ya. Nah, berbicara soal, di sana Anda lihat ada tulisan besar kerusakan integritas kulit, kemudian ada batasan karakteristik, ada faktor yang berhubungan. Sudah? Ada faktor yang berhubungan. Ketika Anda, tadi malam saya sudah share video untuk Anda kan? Saya sudah share video untuk Anda sudah nonton. Untuk menentukan diagnosa keperawatan, ada dinamakan satu tahap sebelum menentukan diagnosa keperawatan adalah analisa data. Analisa data itu kan terdiri dari problem, etiologi, sign and symptoms. Sudah? Problem, etiologi, sign and symptoms atau data. Nah, kalau berbicara soal, di sini kan ada kerusakan integritas kulit. Kerusakan integritas kulit ini adalah problem. Jadi dia langsung dimasukkan di dalam kolom problem atau kolom masalah keperawatan. Sudah? Nah, kalau Anda lihat di sini lagi ada yang dinamakan dengan faktor yang berhubungan. Faktor yang berhubungan itu adalah etiologi. Ya, etiologi. Di sini Anda ada lihat bahwa untuk kerusakan integritas kulit ini ada faktor yang dinamakan faktor eksternal, faktor internal, ada juga yang sudah dirunut di sini itu secara umum. Secara umum ya. Nah, ada agen cedera kimiawi, ada macam-macam. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dia mengalami, sebelum kita masuk ke kasus, faktor yang berhubungan itu dimasukkan di dalam etiologi. Sudah? Faktor yang berhubungan sama dengan etiologi. Judul kerusakan integritas kulit, ya, judul ini adalah masalah. Jadi judul itu sama dengan masalah atau problem yang ada di dalam tabel analisa data. Nah, sedangkan batasan karakteristik itu sama dengan data. Data fokus. Sudah? Saya ulangi. Judul itu sama dengan problem. Faktor yang berhubungan sama dengan etiologi. Batasan karakteristik sama dengan data. Nah, sekarang kita sudah tahu di sini bahwa problem adalah, kita ambil contoh kerusakan integritas kulit. Problem di sini adalah kerusakan integritas kulit. Kemudian, etiologi adalah di sini ada eksternal, ada internal. Ada agen cedera kimiawi, ekskresi, kelembaban, hipertermia, hipotermia, lembab, tekanan pada tonjolan tulang, sekresi. Internal di sini ada gangguan volume cairan, nutrisi tidak adekuat, kemudian faktor psikodenik, ada populasi yang beresiko, ada kondisi terkait. Ya. Nah, sedangkan batasan karakteristik atau data, di sini ada dibilang nyeri akut, gangguan integritas kulit, perdarahan, benda asing yang menusuk permukaan kulit,
hematoma, area panas lokal, kemerahan. Nah, sekarang Anda masukkan kerusakan integritas kulit itu di dalam problem. Sekarang, saya mau menentukan etiologi. Kira-kira etiologi yang berhubungan dengan kerusakan integritas kulit itu apa? Anda kembali lihat kepada pasien Anda. Anda lihat kasus Anda. Ketika Anda melihat kasus Anda di sini, Anda melihat kasus Anda, silakan kita lihat di sini bahwa kasus kita di sini luka bakar yang serius akibat ledakan kompor gas. Kemudian bulu mata dan bulu hidung korban terbakar. Luas luka bakar mengenai muka, dada, perut bicara tidak jelas. Derajat kedalaman adalah grade 1. Sekarang, di sini masalahnya sih masalah penyebab luka bakarnya sih apa sih? Di sini ditulis bahwa luka bakar yang serius akibat ledakan kompor gas. Tapi kan di dalam etiologi kita nggak boleh tulis bahwa akibat ledakan kompor gas. Kita lihat kembali lagi di dalam diagnosa keperawatan. Ledakan kompor gas ketika dikaitkan dengan faktor yang berhubungan di sini ada apa saja? Agen cedera kimiawi, ekskresi, kelembaban, hipertermia, hipotermia, lembab, tekanan pada tonjolan tulang, atau sekresi. Kalau berbicara tentang ledakan kompor gas, berarti kita bicara tentang agen, di sini ada agen cedera kimiawi, 1. Ya, agen cedera kimiawi. Nah, ada juga lebih tepatnya bisa juga agen cedera kimiawi karena memang di dalam kompor gas di situ kan ada api, ada juga cairan gas kan. Nah, itulah yang membuat kerusakan integritas kulit. Jadi, kompornya terbakar, kemudian menyebabkan kerusakan integritas kulit. Jadi, tapi kita nggak mungkin untuk menulis bahwa kerusakan integritas kulit berhubungan dengan ledakan kompor gas. Kan nggak mungkin. Orang akan tertawakan kamu. Tetapi ketika dikaitkan lagi dengan bahasa diagnosa keperawatan bahwa kerusakan integritas kulit, faktor yang berhubungannya adalah agen cedera kimiawi. Sudah? Agen cedera kimiawi. Nah, sekarang kalau berbicara tentang diagnosa keperawatan, ada problem, ada etiologi, ada sign and symptom. Ketika berbicara tentang diagnosa keperawatan secara umum, maka berbicara problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan batasan karakteristik. Nah, sekarang kita kan problemnya sudah tahu bahwa kerusakan integritas kulit. Faktor yang berhubungan atau berhubungan dengan faktor yang berhubungan sudah kita ketahui bahwa agen cedera kimiawi. Maka kerusakan integritas kulit berhubungan dengan agen cedera kimiawi. Sampai sini paham? Nah, namun ditandainya dengan apa? Ditandai dengan silahkan Anda lihat data yang ada di sini, di dalam kasus, dengan batasan karakteristik yang ada di buku diagnosa Nanda. Sudah? Kita lihat di dalam batasan karakteristik. Di sini ada ledakan kompor gas. Kemudian bulu mata dan bulu hidung korban terbakar. Luas luka bakar mengenai muka, dada, perut, bicara tidak jelas. Derajat kedalaman luka adalah grade 1. Itulah yang Anda lihat di sini. Anda cek. Jadi kalau seandainya tadi berbicara tentang faktor yang berhubungan, data yang kita dapatkan, kita cocokkan dengan bahasa di dalam diagnosa keperawatan. Namun ketika menentukan batasan karakteristik, terbalik. Data yang kita punya itu cocok ataukah tidak dengan batasan karakteristik yang ada di sini. Sekarang kita lihat nyeri akut. Apakah klien menunjukkan nyeri akut di sini?
Oh, data tidak ada. Kita lewat. Gangguan integritas kulit. Apakah klien mengalami gangguan integritas kulit? Iya. Di sini ada bulu mata dan bulu hidung korban terbakar. Luas luka bakar mengenai muka, dada, dan perut. Kemudian derajat kedalamannya adalah grade 1. Ya. Berarti gangguan integritas kulit ada dong. Apa klien mengalami perdarahan? Data tidak ada di sini. Benda asing menusuk permukaan kulit? Data tidak ada di sini. Hematoma? Tidak ada. Area panas lokal? Tidak ada. Nah, berarti di sini satu-satunya batasan karakteristik yang sesuai dengan data kita di atas adalah gangguan integritas kulit. Namun Anda tidak menulis di sini bahwa kan tadi kita udah dapat kerusakan integritas kulit berhubungan dengan agen cedera kimiawi. Ditandai dengan, tidak tulis ditandai dengan gangguan integritas kulit dong, tapi ditulis adalah luka bakar yang serius akibat ledakan kompor gas. Kemudian bulu mata dan bulu hidung korban terbakar. Luas luka bakar mengenai muka, dada, dan perut. Bicara tidak jelas. Maaf, bicara tidak jelas tidak masuk, sorry. Derajat kedalaman adalah grade 1. Berarti nanti apa diagnosa keperawatannya? Sekarang kita sudah tahu di sini bahwa problem adalah kerusakan integritas kulit. Sudah? Etiologinya adalah agen cedera kimiawi. Sudah? Sign and symptom atau data, di sini kan kita sudah dapat bahwa mengalami luka bakar serius akibat kompor gas. Sudah? Kemudian bulu mata, bulu hidung korban terbakar. Luas luka bakar mengenai muka, dada, perut, dan bicara tidak jelas. Sudah? Sekarang, bicara tidak jelas, tidak masuk. Derajat kedalaman luka adalah grade 1. Oke? Nah, yang disebut dengan diagnosa, maka diagnosa keperawatan adalah kerusakan integritas kulit. Adalah kerusakan integritas kulit, ya, berhubungan dengan, ya saya tulisinlah, berhubungan dengan agen cedera kimiawi ditandai dengan, ya, ini, ditandai dengan luka serius, ditandai dengan luka bakar serius, luka akibat ledakan kompor gas, kemudian bulu mata dan bulu hidung terbakar,
luas luka bakar mengenai dada dan perut, derajat kedalaman luka grade 1. Ini adalah yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Sudah? Ini yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Nah, jadi Anda harus paham di sini adalah yang disebut dengan masalah keperawatan adalah problem, ya. Masalah keperawatan, bukan diagnosa keperawatan. Yang disebut dengan masalah keperawatan hanya ada di dalam problem. Namun disebut dengan diagnosa keperawatan, jika disebut dengan diagnosa keperawatan, maka harus mencakup problem, etiologi, sign, and symptom. Maka kalau ditanyakan gini, diagnosa masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatannya adalah kerusakan integritas kulit. Lihatnya di mana? Lihatnya di bagian atas ini. Ya, kerusakan integritas kulit. Kemudian disebut dengan apa diagnosa keperawatannya? Yang disebut dengan diagnosa keperawatannya adalah melingkupi problem, etiologi, sign and symptom. Jadi bunyinya adalah selalu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan, ingat ya, berhubungan dengan bla 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 bla, ditandai dengan bla bla bla. Itu yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Jadi bukan hanya Anda menulis problem dan etiologi, tapi atau problem saja, tapi harus problem, etiologi, dan data atau sign and symptoms. Itu yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Oke? Oke. Nah, cuman nanti Anda harus memperhatikan ketika nanti ada yang dinamakan dengan diagnosa keperawatan, ada yang dinamakan dengan diagnosa keperawatan prioritas. Yang disebut dengan diagnosa keperawatan ya seperti ini. Ya, tidak ada kegawatannya. Jadi ada pasien datang dengan luka bakar ya sudah, kulitnya yang kita atasi duluan. Namun berbicara soal diagnosa keperawatan prioritas, maka kita berbicara sudah prioritas apa yang kita atasi duluan. Maka bicara soal diagnosa keperawatan prioritas itu berdasarkan atas kegawat daruratan, menggunakan algoritma airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Ya, itu yang selalu Anda patokan. Maka nanti diagnosa ini akan berdampak pada intervensi, kemudian akan juga berdampak pada implementasi dan evaluasi. Ketika dari awal sudah dibilang bahwa prioritas, maka sampai di belakang pun akan prioritas. Namun jika hanya diagnosa keperawatan biasa saja, maka ya sampai ke belakang juga akan biasa-biasa saja. Seperti itu. Ini dari saya, sekian dari saya. Nanti nanti silahkan video ini nanti akan saya upload. Ya, video ini akan saya upload. Nanti silahkan Anda akses. Kemudian ada tugas yang saya berikan untuk Anda, nanti silakan Anda lihat di kolom deskripsi. Oke, nanti ada di kolom deskripsi, nanti bisa silakan Anda kerjakan. Dasarnya adalah menggunakan buku diagnosa keperawatan yang sudah ada. Oke, saya cukupkan sampai di situ. Saya jamnya sampai jam berapa?